Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang yang paling merasa paling benar justru sering kalah oleh hal yang paling sederhana? Ada yang aneh tentang kota Baghdad pada pagi itu. Udara terasa tegang, seolah angin gurun membawa kabar buruk. Orang-orang berkerumun di lapangan pusat kota, tetapi bukan untuk berdagang atau merayakan apapun. Mereka berkumpul karena satu orang asing, seorang pendeta tinggi besar dengan jubah putih bersulam emas, berdiri di tengah kerumunan sambil mengangkat tongkat kayu mengkilap. Yang membuat aneh bukan penampilannya, bukan juga keberaniannya. Yang aneh adalah kesombongannya yang begitu tebal sampai-sampai bayangannya sendiri seperti ikut sombong. Pendeta itu berteriak lantang, "Siapapun di antara kalian yang mengaku berpikir, majulah dan buktikan. Bila kalah, kau ikut keyakinanku." Kalimatnya meluncur seperti panah yang disengaja untuk menyakiti. Warga saling menatap, bukan takut kalah, tapi takut dipermalukan. Sudah banyak kabar bahwa pendeta ini ahli debat, lincah lidah, dan tak pernah kalah. Ia datang dari negeri jauh dengan tujuan hanya satu, menantang keyakinan siapa saja, lalu menaklukkan mereka melalui kata-kata. Di sudut kerumunan, seorang ibu berbisik, "Benar-benar aneh, kalau dia setangguh itu, mengapa wajahnya tampak mencari-cari lawan seperti orang kelaparan?" Seorang lelaki tua menimpali, "Mungkin karena ia belum bertemu orang yang bisa membuatnya diam." Dan saat itulah seseorang muncul, berjalan pelan melawan arus kerumunan. Langkahnya tenang, wajahnya teduh, pakaiannya sederhana. Di tangan kanannya ada tongkat kecil yang tampak seperti tidak berguna, kecuali bagi orang yang tahu bahwa benda itu sering menjadi awal dari kekacauan yang lucu. Dialah Abu Nawas, si penyair nyentrik yang kecerdasannya sering membuat orang tertawa dahulu, baru berpikir kemudian. Melihatnya datang, kerumunan serentak berbisik, "Abu Nawas, akhirnya ada yang berani." Pendeta itu menyipitkan mata. "Oh, jadi kaulah yang terkenal itu. Kau yang katanya cerdas seperti unta yang tahu kapan harus duduk." Abu Nawas tersenyum lebar. "Betul, bedanya aku tidak suka menginjak orang saat berdiri." Kerumunan langsung pecah oleh tawa kecil yang terkejut. Pendeta mengangkat dagunya, jelas tersinggung namun berusaha menjaga wibawa. Ia mendekat sambil berkata, "Kalau begitu buktikan kecerdasanmu. Katanya kau tak pernah lari dari debat." Abu Nawas memperbaiki sorban lusuhnya. Aku hanya lari dari dua hal, utang dan orang yang terlalu percaya diri." Pendeta menegang. Kerumunan menahan napas, menunggu apa yang terjadi berikutnya. Dan disinilah fakta mengejutkan muncul. Sesuatu yang membuat seluruh lapangan tiba-tiba hening. Pendeta itu ternyata datang bukan sekadar untuk berdebat. Ia datang membawa surat dari bangsanya yang menyatakan bahwa bila warga Baghdad kalah, ia akan membawa mereka sebagai bukti kemenangan intelektual ke negerinya. Baghdad mendadak seperti kehilangan suara. Semua orang tahu, ini bukan hanya soal adu kata-kata, ini soal kehormatan kota. Pendeta mengangkat surat itu tinggi-tinggi, menatap Abu Nawas dengan tatapan yang seperti mengatakan, "Aku sudah menang sebelum kau membuka mulut." Abu Nawas menatap surat itu, lalu menatap pendetanya. Lalu ia berkata ringan, "Kalau begitu mari kita mulai. Tapi sebelum itu, boleh aku bertanya satu hal?" Pendeta menyeringai. "Tentu, tanyakan apa saja." Abu Nawas mengangguk dan bertanya dengan nada pelan namun menusuk, "Apakah kau datang untuk menyebarkan kebenaran? Atau hanya untuk memastikan bahwa dirimu tidak salah?" Kerumunan bergemuruh. Pendeta tidak menjawab, sorot matanya berubah, seolah ia baru menyadari bahwa lawan yang berdiri di depannya bukanlah orang biasa. Dan disinilah pertanyaan menggantung, tajam seperti pedang Arab. Jika pendeta itu begitu yakin pada dirinya, mengapa hanya satu pertanyaan sederhana bisa membuatnya terdiam? Kerumunan belum sepenuhnya pulih dari keheningan ketika pendeta itu akhirnya mengangkat dagunya lagi, berusaha menutupi kegugupan kecil yang muncul setelah pertanyaan Abu Nawas barusan. Angin Baghdad berembus pelan, seolah menunggu siapa yang akan bicara duluan. Pendeta melangkah maju, jubahnya berkibar seperti hendak menunjukkan kekuasaan. "Baiklah Abu Nawas, jika kau benar-benar berani, mari kita mulai. Tunjukkan padaku bahwa rakyat kotamu tidak hidup dalam khayalan." Abu Nawas mengusap janggutnya sambil pura-pura berpikir.
Oh, aku tidak pernah hidup dalam khayalan. Itu pekerjaan para penyair romantis. Ia menunduk sedikit, menambahkan pelan. Atau pekerjaan orang yang terlalu percaya diri. Kerumunan kembali tertawa, tetapi tawa itu berhenti mendadak ketika pendeta mengangkat tongkatnya dan berkata, "Aku akan memberi satu pertanyaan pertama. Bila kau gagal menjawabnya, seluruh kota ini harus tunduk pada keyakinanku." Wajah warga langsung memucat. Tantangannya bukan main-main. Dan Abu Nawas tahu, inilah momen dimulainya badai. Pendeta menatap tajam dan bertanya, "Jika Tuhanmu satu, mengapa dunia tidak seragam? Mengapa ada cahaya dan gelap, baik dan buruk, kaya dan miskin? Jika satu sumber, mengapa hasilnya berbeda-beda?" Pertanyaan itu meluncur seperti panah beracun. Beberapa ulama di tepi kerumunan tampak gelisah. Itu pertanyaan yang sering memicu perdebatan panjang tanpa ujung. Namun Abu Nawas hanya menghela napas panjang. Ia menatap langit, seolah mencari jawaban di antara awan tipis. Kemudian ia menoleh pada pendeta sambil berkata, "Pertanyaanmu bagus, tapi boleh aku menguji penglihatanmu dulu?" Pendeta mengerutkan kening. "Menguji penglihatanku? Untuk apa?" Abu Nawas menunjuk jubah pendeta yang putih mengkilap. "Jubahmu warnanya putih, bukan?" "Tentu saja putih," bentak pendeta. "Dan pasir di bawah kakimu berwarna coklat?" "Benar." Abu Nawas mendekat setengah langkah, lalu berkata pelan namun jelas, "Kau melihat dua warna berbeda dari satu cahaya matahari. Apakah itu berarti mataharinya ada dua?" Pendeta tertegun, mulutnya terbuka sedikit. Kerumunan langsung bergemuruh kagum. Tapi pendeta belum menyerah. Ia cepat-cepat menarik napas, mencoba bangkit dari jeda memalukan itu. "Itu hanya permainan kata. Jelaskan padaku dengan logika, bukan perumpamaan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, kalau begitu perhatikan ini." Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya sekali, tok, dan berkata, "Dunia berbeda bukan karena Tuhannya banyak, tapi karena manusia diberi pilihan. Bila semuanya sama, itu bukan kehidupan, itu pabrik." Sekali lagi tawa kecil muncul, namun pendeta tampak benar-benar tidak senang. Ia memajukan wajahnya, menatap Abu Nawas sedekat mungkin. "Kau pintar bicara, tapi sayangnya, semua orang bisa melakukan itu. Kalau memang Tuhanmu satu, tunjukkan buktinya langsung padaku. Bukan cerita, bukan perumpamaan, bukan filsafat." Kerumunan langsung terdiam. Ini bukan lagi debat ringan, ini tantangan brutal. Pendeta ingin bukti yang nyata. Saat itu juga, di tempat itu, warga Baghdad saling memandang cemas. Bagaimana mungkin Abu Nawas memberikan bukti yang langsung tampak di mata? Siapapun tahu, itu jebakan. Pendeta tersenyum licin, jelas merasa menang. Ia yakin Abu Nawas akan mati kutu kali ini. Namun Abu Nawas mengangkat alis, tersenyum kecil, lalu mendekat selangkah. "Oh, kau ingin bukti yang bisa engkau lihat? Baik, aku akan memberimu bukti melalui dirimu sendiri." Pendeta berkedip bingung. "Melalui diriku?" Abu Nawas mengangguk, menunduk sedikit, lalu berkata dengan nada tenang, "Ya, karena seringkali orang yang paling keras menantang kebenaran adalah orang yang paling jauh mengenal dirinya sendiri." Sekejap, wajah pendeta berubah. Kerumunan pun mulai berbisik-bisik penuh antisipasi. Kerumunan menahan napas. Pendeta itu berdiri kaku, seolah baru menyadari bahwa langkah Abu Nawas barusan bukan langkah biasa. Itu langkah seseorang yang tahu persis kemana ia ingin memojokkan lawannya. Abu Nawas mendekat perlahan, gerakannya tenang tapi penuh wibawa. Ia berhenti tepat di depan pendeta dan berkata pelan, "Kau ingin bukti di depan matamu? Maka aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang lebih dekat dari matamu sendiri." Pendeta menyipitkan mata. "Baik, katakan." Abu Nawas menatapnya dalam-dalam, lalu tiba-tiba bertanya, "Siapa yang sedang menggerakkan jantungmu sekarang?" Pendeta tersentak. Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangkat bahu seolah pertanyaan itu hal sepele. "Jantungmu yang berdetak tanpa berhenti sejak kau lahir. Kau berdiri sombong, berteriak lantang, menantang seluruh kota. Tapi apakah kau tahu siapa yang membuat jantungmu berdetak saat ini?" Kerumunan bergumuruh. Pertanyaan itu sederhana,
tapi menusuk. Pendeta mulai gelisah. Saya tentu saja hidup karena... Abu Nawas memotongnya dengan halus. Karena apa? Keinginanmu? Bisakah kau memerintahkan jantungmu untuk berhenti sebentar dan mulai lagi setelah aku menghitung sampai 3? Pendeta membeku. Beberapa warga menutup mulut, takut tertawa dan memancing amarah. Suasana semakin panas. Pendeta mencoba membalas. Itu pertanyaan tidak adil. Abu Nawas menyeringai lebar. Justru itu intinya. Kau meminta bukti tentang Tuhan, tetapi kau bahkan tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri. Pendeta memerah antara marah dan bingung. Ia mencoba menyerang balik dengan suara lebih keras. Jantungku bekerja karena alam, karena hukum kehidupan. Abu Nawas mengangguk tenang. Jadi kau percaya pada sesuatu yang bekerja otomatis, yang tidak kau lihat, yang tidak kau kendalikan, tapi kau tetap mengakuinya. Ia kemudian mendekat, suara menurun menjadi tajam dan lambat. Jadi apa bedanya dengan Tuhan? Pendeta tidak menjawab. Kerumunan seakan kehilangan kemampuan untuk bernapas. Namun debat belum mencapai puncaknya. Pendeta, dengan sisa kesombongan yang masih ia genggam, melangkah maju dan berteriak. Kalau begitu jawab ini. Bagaimana satu Tuhan bisa mengatur semua hal di dunia? Mengendalikan langit, bumi, manusia, hewan, waktu, semuanya. Tanpa pernah terlihat satu kali pun? Ini pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang sering memerangkap banyak cendekiawan. Dan pendeta yakin, Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari ini. Abu Nawas hanya menghela napas, lalu tersenyum tipis. Ia mendekat ke telinga pendeta dan bertanya dengan suara ringan, hampir terdengar seperti lelucon. Coba jawab, wahai pendeta. Kau ini cerdas, bukan? Dan aku penasaran. Ia berhenti sejenak, membuat semua orang terpaku menunggu jawabannya. Pernahkah kau melihat akalmu sendiri? Pendeta membelalak. Apa? Tentu saja tidak. Abu Nawas menepuk pundaknya. Tapi kau percaya akalmu ada, bukan? Dan kau percaya akalmu mengatur dirimu, pikiranmu, kata-katamu, bahkan kesombonganmu. Kerumunan meledak dengan gumaman kagum. Pendeta tersentak mundur selangkah. Untuk pertama kali sejak ia tiba, sorot matanya tampak ragu. Abu Nawas menambahkan satu pukulan terakhir. Jadi kau percaya pada sesuatu yang tak kau lihat, tetapi kau tolak keberadaan Tuhan hanya karena tak kau lihat. Bukankah itu agak lucu? Kerumunan tertawa tertahan, tapi wajah pendeta berubah pucat. Ketegangan mencapai titik tertinggi. Pendeta tidak bisa balas. Mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Dan tepat saat semua orang berpikir pendeta akan menyerah, tiba-tiba ia menggertakkan gigi dan memukul tongkatnya ke tanah. Tidak, aku belum kalah. Jika kau benar-benar cerdas, buat aku tidak bisa membantah lagi. Pendeta menatap Abu Nawas dengan mata penuh tantangan. Tantangan terakhir paling berbahaya. Kerumunan menegang. Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu tersenyum. Kerumunan menahan napas. Pendeta berdiri dengan wajah memerah, matanya bergetar antara marah dan takut. Ia sudah kehabisan argumen, tapi egonya masih memaksanya untuk tetap berdiri tegak. Tongkat kayunya bergetar, entah karena amarah atau karena ia mulai menyadari bahwa dirinya sedang tersudut oleh kata-katanya sendiri. Abu Nawas melangkah maju dengan santai. Gerakannya seperti orang yang tidak sedang berhadapan dengan musuh, melainkan seperti sedang berjalan menuju hidangan sarapan. Ia menatap pendeta dengan tatapan penuh rasa iba yang menyebalkan, karena tatapan itu seperti mengatakan, "Aku tidak ingin mengalahkanmu, tapi kau memaksanya." Ia berhenti tepat di depan pendeta dan berkata, "Baiklah, kau meminta sesuatu yang tidak bisa engkau bantah lagi. Aku akan memberikannya, tapi kau harus melihat, bukan dengan matamu." Pendeta mendengus. "Itu trik lagi, aku ingin bukti nyata." Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya mengisyaratkan agar seluruh kerumunan diam. Lalu ia berjongkok, menempelkan ujung tongkatnya ke tanah berdebu. Dengan gerakan kecil, ia menggambar sebuah titik. Hanya titik kecil. Begitu sederhana, sampai beberapa anak kecil di belakang kerumunan mengernyit bingung. Pendeta mendengus lebih keras. "Itu saja? Titik? Kau mengejekku?" Abu Nawas menatap titik itu sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Titik ini
adalah awal hidupmu. Pendeta terdiam. Kemudian Abu Nawas menarik garis panjang dari titik itu, memanjang lurus ke depan. Dan garis ini, seluruh perjalananmu. Engkau belajar, engkau mengajar, engkau berdebat, engkau sombong, engkau menang, engkau kalah. Setiap kata seperti memukul perlahan ego pendeta. Lalu Abu Nawas berhenti menggambar dan menunjuk ujung garis itu. Dan ini adalah akhir hidupmu, yang tidak kau ketahui kapan datangnya. Pendeta mulai gelisah. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi mulutnya hanya terbuka dan tertutup seperti ikan ditarik dari air. Abu Nawas berdiri, menepis debu dari lutut jubahnya dan menatap pendeta dengan wajah serius. Kau sombong karena merasa memegang kebenaran. Padahal garis hidupmu saja bukan kau yang menentukan. Kerumunan hening. Abu Nawas melangkah satu langkah lebih dekat dan berbisik, namun cukup keras untuk seluruh lapangan mendengarnya. Jika kau tidak tahu kapan hidupmu dimulai, tidak tahu bagaimana jantungmu berdetak, dan tidak tahu kapan garis hidupmu akan terputus, maka bagaimana bisa kau mengaku tahu seluruh rahasia Tuhan? Pendeta tertegun seperti tertabrak gurun yang luas. Warga Baghdad terpaku. Beberapa bahkan menutup mulut mereka sendiri, takut suara kecil sekalipun akan merusak momen ini. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menepuk bahu pendeta dengan lembut, seolah sedang menghibur teman yang tersesat. Tenanglah, orang yang paling keras biasanya adalah orang yang paling takut terlihat salah. Dan orang yang paling sombong biasanya adalah orang yang paling rapuh keyakinannya. Pendeta menunduk perlahan. Tongkat kayunya jatuh ke tanah, menimbulkan bunyi yang menggema lebih keras daripada seharusnya. Itu bukan lagi suara tongkat jatuh. Itu suara ego yang runtuh. Kerumunan tak berani bersorak. Mereka hanya melihat seorang pendebat hebat, kini berdiri seperti pohon yang kehilangan akarnya. Abu Nawas melangkah mundur dan berkata dengan nada lembut namun penuh kuasa, "Kau datang untuk mengalahkan kami. Tapi kau lupa, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri." Pendeta mengangkat wajahnya dengan mata berair, bukan menangis, tapi syok. Ia kehilangan kata. Dan lebih ganas dari kekalahan apapun, ia kehilangan kesombongannya. Kerumunan mulai berbisik, pelan, penuh takjub. Pendeta itu kehabisan suara. Abu Nawas membuatnya menyerah. Namun sesuatu yang lebih besar masih menunggu. Karena pendeta belum menjawab pertanyaan paling penting. Lapangan Baghdad masih sunyi. Bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang membuat detak jantung pendeta terdengar lebih keras daripada suara langkah kaki siapapun. Kerumunan menunggu, Abu Nawas menunggu. Bahkan angin gurun pun seakan menunggu jawaban dari satu manusia yang selama ini berbicara paling lantang. Pertanyaan Abu Nawas tadi menggantung seperti pedang. Apa yang kau kejar sejak tadi? Kebenaran atau kemenangan? Pendeta mengangkat kepalanya perlahan. Sorot mata yang awalnya tajam, kini buram seperti kaca yang dilapisi debu tebal. Ia membuka mulut, mencoba bicara. Tapi suara yang keluar hanya bisikan nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu lagi. Kerumunan menarik napas panjang bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, pendeta itu tampak seperti manusia biasa, tanpa jubah, tanpa tongkat, tanpa kesombongan. Abu Nawas melangkah maju. Tidak dengan keangkuhan seorang pemenang, tetapi dengan ketenangan seorang guru yang ingin mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Ketidaktahuan bukanlah aib, katanya lembut. Aib itu hanya satu, pura-pura tahu. Pendeta menutup matanya. Kata itu mengenai tepat di pusat hatinya, seperti panah yang tak terdengar, namun menghantam dengan sempurna. Kerumunan mulai berani bersuara. Ada yang berbisik, dia menyerah. Ada yang berkata, Abu Nawas menang. Namun Abu Nawas mengangkat tangannya, membuat semua suara langsung padam. Tidak, ini bukan soal menang atau kalah. Yang kalah adalah kesombongan, dan yang menang adalah akal yang mau terbuka. Pendeta menelan ludah. Tangannya gemetar ketika meraih tongkatnya kembali, bukan untuk menantang, tapi untuk menahan dirinya agar tidak roboh. Ia menatap Abu Nawas dan berkata dengan suara yang kini jujur, tanpa lapisan ego sedikit pun. Aku datang untuk menaklukkan kota ini,
Tapi hari ini aku justru ditaklukkan oleh diriku sendiri. Abu Nawas tersenyum tipis. Lebih baik dikalahkan oleh kebenaran daripada menang dengan kebohongan. Pendeta mengangguk perlahan. Sekilas seakan ada sesuatu runtuh dari dalam dirinya. Bangunan kesombongan yang ia bangun sepanjang hidupnya retak, hancur, dan akhirnya roboh total. Kemudian ia berkata, suara bergetar. Jika ini adalah kebenaran, aku menerimanya. Aku tak ingin lagi menang hanya demi merasa benar. Kerumunan meledak dalam rasa lega. Beberapa meneteskan air mata, bukan karena kasihan pada pendeta, tapi karena menyaksikan perubahan hati secara langsung. Hal yang jarang terjadi di dunia yang dipenuhi keangkuhan. Abu Nawas mengangguk, lalu memberi satu kalimat terakhir. Kalimat yang tidak hanya untuk pendeta itu, tapi untuk seluruh kota. Bahkan untuk siapapun yang mendengarkan kisah ini. Kebenaran adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk kepada hati yang menutup pintunya sendiri. Pendeta menunduk dalam-dalam. Ia tidak berpindah keyakinan karena kalah debat. Bukan itu makna kisah ini. Ia berubah karena akhirnya mau melihat dirinya sendiri tanpa topeng kemenangan. Kerumunan bersorak, tapi Abu Nawas hanya berjalan pergi dengan santai, mengayunkan tongkat kecilnya seolah tak terjadi apa-apa. Begitulah cara Abu Nawas meninggalkan kekacauan yang penuh pelajaran, lalu menghilang seperti angin sejuk yang datang tanpa dipanggil. Dan kisah ini ditutup dengan satu twist yang membuat banyak orang terdiam. Saat pendeta hendak pergi, seorang anak kecil memanggilnya. "Wahai pendeta, kau tidak kalah, bukan?" Pendeta tersenyum lemah dan menjawab, "Tidak anakku, aku tidak kalah. Aku akhirnya berhenti berbohong pada diriku sendiri." Begitulah akhir dari debat yang mengguncang Baghdad. Dan pertanyaan bagi kita kini adalah, dalam hidup ini, apakah kita sedang mencari kebenaran? Atau hanya mencari alasan untuk merasa selalu benar?